Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan menyelesaikan tugas yang ke-9 tentang membuat video sebagai sumber belajar, di mana pembelajaran kali ini materinya tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Mekah. Yang pertama ada menu utama untuk mencakup semua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada identitas program, kedua peta konsep, ketiga materi belajar, dan yang keempat ada latihan. Identitas program. Identitas program terdapat kompetensi dasarnya, yaitu 2, menceritakan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah, dan yang kedua mendeskripsikan strategi dan substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama setelah mempelajari pelajaran ini, Anda diharapkan mempunyai kemampuan sesuai indikator yang di bawah ini. Pertama, menceritakan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Kedua, menceritakan profil dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dan yang terakhir, meneladani strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian di sini kita mempunyai peta konsep. Peta konsep kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Yang pertama itu kita melihat pembahasan dari sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Jadi ada 2 pembahasan. Yang pertama itu substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana keduanya tentang bagaimana reaksi terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita mempunyai materi-materi pokok. Materi-materi pokok itu tentang keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat pada periode Mekah. Yang pertama materinya tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian Nabi SAW. Kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang ketiga, substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang terakhir, ada reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Materi belajar yang pertama ada kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Kemudian selanjutnya ada strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Dalam mensyiarkan agama Islam pada periode ini, beliau menggunakan pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah, putra paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkat beliau, yaitu Zaid bin Harith. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Fatimah binti Khattab, Said bin Zahid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Kemudian materi belajar selanjutnya itu bagaimana dakwah secara terang-terangan. Yang kedua ada strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah dengan secara terang-terangan. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak.
yang di sini kemudian ada substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Dakwah yang dilakukan, jadi dakwah Rasulullah SAW itu intinya itu menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan segala konsekuensinya. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti sikap sangat acuh. Kemudian pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah dalam Al-Quran menyatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayah. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagaimana sih reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan orang-orang menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah berdasarkan wahyu. Kemudian keteladanan Nabi yang dilakukan dalam kesehariannya. Kemudian ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Kemudian dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Selanjutnya orang-orang yang menolak atau menentang ajaran Nabi. Yang pertama itu mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Yang kedua, karena mereka ajarannya itu disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Nah, di sini selain orang Islam ada juga orang munafik. Mereka berpura-pura menerima ajaran Nabi karena alasan pertama ingin menghancurkan Islam dari dalam, yang kedua ingin merebut kekuasaan Nabi. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada latihan dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa-siswi sekalian. Nah, kita akan lanjut kepada latihan dan tugas. Ini akan kalian kerjakan sampai supaya kita mengetahui sampai mana hasil, kemudian sampai mana kalian mengerti tentang pelajaran kita pada kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.